Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat setiap kita semua umatnya dan anak-anak Tuhan. Tuhan bukan hanya mati buat kita. Tuhan bukan hanya hidup setelah kematian. Tetapi dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat yang terindah buat setiap kita anak-anaknya yang percaya. Satu perkara yang indah. Janji Tuhan tidak pernah meleset dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, layak untuk kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu sempurna. Jalan-jalan Tuhan itu baik adanya. Dan bahkan dia kerjakan buat setiap kita anak-anaknya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang naik ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang Tuhan. Bahkan Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Kami nyatakan pujian bagi-Mu. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Allah buat berkat-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami angkat pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi kami umat-Mu, menjamah kami, melawat kami. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia telah melakukan karya-karyanya yang terindah dan terbaik. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga. Dan janji-Mu untuk Kau nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Bahkan Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Kami sungguh orang-orang yang berpengharapan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami teduhkan hati kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mau merenungkan setiap cara kerjanya yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami,
Kami hampiri Engkau Tuhan, pribadi yang hidup. Kami datang dengan merendahkan hati kami, dengan segala sukacita kami, dengan sepenuh kerinduan kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami datang dengan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Sungguh kami percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat pujian, serukan kami nyanyi haleluya. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, perbuatanmu Tuhan di hidupku. Mari kita mau datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Nya. Bapakku datang, kami siap untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan, sebab Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Satukan hati untuk menyembah. Dengan iman percaya kami datang kepada-Mu Tuhan. Oh, Engkau ada. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau. Mari berkata buat jiwamu, tak usah kau cemas. Yes Lord. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami serukan haleluya di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau hebat.
Kalau saudara merasakan bahwa Allah yang kita sembah saat ini, Allah yang kita tinggikan pagi hari ini adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam segala hal, dalam setiap waktu. Mari akui Dia dalam setiap perkataan, dalam setiap penyembahan, dalam setiap pengagungan. Akui Dia dengan segala kebesarannya. Kami nyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang hebat. Karena Engkau Allah yang perkasa. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Katakan pribadi lepas pribadi. Perbuatan-Mu Tuhan. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku nyanyi haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu, perbuatan-Mu. Mari kita sembah, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hebat, perkasa perbuatan-Mu, ajaib, 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 ajaib. Kau ajaib Dia berhembus atas kami Roh Kudus. Berhembus, mengalir kuasa-Mu dari surga Tuhan, menjamah umat-Mu. Rindukan Dia lebih lagi. Rasakan hadirat-Nya. Nikmati kemuliaan Tuhan. Alami keajaiban Tuhan. Lihat kedahsyatan-Nya. Hidup dalam perkara-perkara Tuhan. Engkau yang terlebih rindu Bapa. Engkau terlebih rindu
Lewat Roh-Mu Kau menantikan kami untuk bersekutu dengan Engkau, bergaul akrab Tuhan, bergaul arif dengan pribadi-Mu yang hidup itu. Kami mau bebaskan roh kami, kami membuka hati kami kepada-Mu lebih lagi. Kami persilakan Roh Kudus. Dalam puji-pujian ada kelepasan. Dalam puji-pujian ada kuasa dan mujizat. Dalam ucapan syukur ada berkat yang melimpah mengalir dalam setiap kehidupanmu. Percayakan Dia, percayakan perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik, yes Lord Jesus. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupanmu. Saat ada kesatuan hati, saat ada kesepakatan menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, engkau mengalami kelepasan, engkau mengalami pemulihan, engkau akan merasakan kegerakan itu terjadi dalam setiap kehidupanmu. Lebih lagi, persilakan Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Nya. Dia akan membangkitkan engkau, Dia akan memulihkan engkau, Dia akan menyatakan kesegaran itu. Sungguh perhatikan akan janji Tuhan. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun beban hidup saudara saat ini, apapun masalahnya, ingat janji Tuhan. Dia pribadi yang sangat setia akan janjinya untuk Dia tepati. Pegang, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah kecewa, bahkan jangan pernah engkau dikuasai oleh keadaan dunia. Tapi kuasailah, karena Tuhan memberikan otoritas dalam hidup kita. Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Tuhan sudah lakukan semuanya. Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, kami mau simpan dalam hati kami. Dan kami pegang itu Tuhan. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Dia penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Yes, pegang itu janji Tuhan yang sungguh indah. Lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Ialah penolong bagi kita, penolongku yang aku Ia layak untuk dipercayai. Mereka tak serukan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan Tuhan itu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu ya Allah. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi dengan penuh kerinduan, serukan terima kasih, terima kasih buat kasih sungguh Engkau pribadi yang sangat setia dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam terima kasih, terima kasih buat kasih setia. Rasakan kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Yes, janji-Mu takkan pernah terlambat. Terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, setia-Mu di dalam hidupku. Saya rindukan jemaat saja katakan terima kasih. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Janji-Mu takkan pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami. Benar, katakan lebih lagi dengan kerinduan dan iman. Ku mau berterima kasih Tuhan. Ya, buat kasih setia Tuhan. Amin.
Sekali lagi dengan kerendahan hati kita katakan sama-sama terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setia Tuhan melimpah, kemurahan kebajikan, segala mujizat Tuhan berlaku dalam setiap kehidupanmu, yang memegang setiap janji Tuhan, yang datang dengan penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah sekali-kali akan kecewakan. Tuhan akan tuntun setiap kehidupanmu, kemanapun engkau melangkah, apapun yang terjadi, dengan kesetiaannya Dia akan membawa engkau dalam rencananya yang mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami nyatakan syukur kami. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang ajaib. Kami bermazmur Tuhan, lihat Tuhan, lihat setiap kami, pandang setiap kami. Dari tempat maha kudus-Mu, dari tempat kemuliaan-Mu, lihat setiap kami Tuhan, umat-Mu. Kami sungguh terpesona akan perbuatan-Mu. Kami sungguh terkagum-kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Dengar seruan doa kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau kami Tuhan.
kerinduan-Mu untuk mendekat kami, untuk memeluk kami, untuk membawa kami naik ke tempat yang tinggi. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Angkat wajah saudara, pandang kemuliaan-Nya. Kau Allah yang besar Tuhan. Dan rasakan kebesaran Allah lewat pujian yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau bangkit berdiri, saudara bisa bangkit berdiri dan serukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Yang sangatku, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Rasakan kebesaran Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang sangat kuat. Lebih lagi, oh, Kau Allah yang besar. Kami lambaikan tangan kami sebagai tanda sukacita kami kepadamu Tuhan. Engkau pribadi yang membuat kami terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Yang siap lebih lagi untuk bersukacita, mengeluh-keluhkan dan mengagungkan nama Tuhan. Nyatakan sorak-sorai itu. Nyatakan bagi kemenangan itu dan sukacita itu hanya bagi Dia, Allah yang hidup. Allah yang naik ke surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Penuh sukacita kami karena perbuatan-Mu. Penuh sukacita kami karena karya-karya-Mu Tuhan yang ajaib. Ada sorak-sorai kegirangan. Ada kemenangan besar Tuhan dalam hidup kami karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang bersukacita, penuh pengharapan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian karena Tuhan telah naik mengalahkan maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba. Yes, semua musuh ditaklukkan. Semua musuh telah Ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Mari serukan, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Terima kasih Tuhan. Oleh kebangkitan Tuhan. Mari serukan, Yesus yang hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama dengan sukacita lebih lagi. Bersorak-sorai bagi Dia. Kuasa maut telah dikalahkan oleh karena Yesus Tuhan.
Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah anak domba Allah. Yes Lord, semua musuh telah ditaklukkan. Haleluya, amin. Oleh gerbang hitam Tuhan kita. Oh Yesus, kuasa maut telah dikalahkan. Terima kasih. Oleh darah anak domba Allah. Yes, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari umat Tuhan, Yesus hidup, serukan Yesus hidup. Ia bangkit, ia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, ia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, dia naik, maut telah dipatahkan, kita jadilah pemenang. Sekali lagi katakan, Yesus hidup. Sama-sama kita bertepuk tangan dan sukacita. Dia naik ke Haleluya. siapkan Terima kasih Tuhan. Yesus hidup, ia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus dia hidup. Terima kasih. maut telah dipatahkan, Kita jadi pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. bebas dan pengampunan. Engkau telah membebaskan kami Tuhan. Bebas, 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 Karena kuasanya ku bebas, ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kesadarannya. Mari serukan sama-sama, ku bebas, bebas, karena pengampunannya. Haleluya, ku bebas, karena kuasanya. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan sukacita. Ku bebas, karena Engkau telah mengampuni kami. Ku bebas, karena kuasanya. Ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh karena kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Engkau telah dibebaskan Tuhan. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yeah. Oleh karena kuasa darah Yesus kita telah dibebaskan. Kita telah dipulihkan. Kita telah dibangkitkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum saudara duduk dan kita akan masuk dalam penyembahan, saudara berikan salam sebelah. Kalau saudara ada rekan atau saudara yang lain, keluarga, katakan, engkau telah dibebaskan, engkau telah dipulihkan, engkau telah dibangkitkan bersama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ambil waktu yang terbaik lebih lagi. Ambil kesempatan yang terindah
untuk berada dalam hadirat Tuhan dan lebih lagi menikmati pribadinya. Waktu yang terindah adalah waktu saat kita bersama dengan Dia. Waktu yang terbaik adalah waktu saat kita berhubungan secara pribadi dengan Dia. Dia ada di segala musim. Dia ada dalam segala keadaan. Tidak pernah sekali-kali Tuhan meninggalkan hidupmu dan membiarkan engkau sendirian. Bahkan Tuhan menopang engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bapa, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku sesungguhnya adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari dengan penuh kerinduan nyatakan, Engkau ada bersamaku. Ini pengakuan kami Tuhan. Di setiap musim hidup. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan gak pernah membiarkan setiap hidupmu sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Mari kita serukan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu. Bersama Tuhan kami akan lewati semuanya. Karena Engkau yang telah memberikan kesanggupan dan kemampuan itu Tuhan. Engkau yang memperkenankan hidup kami. Dan itu yang meneguhkan kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Mari persilahkan Tuhan bertindak dalam setiap hidupmu. Kami yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan Tuhan itu yang meneguhkan setiap langkah hidup kita. Amin.
Persilahkan dia bertindak dalam hidup kita masing-masing. Yes, yes. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bukankah anugerah Tuhan itu melimpah dan besar dalam hidupmu? Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan rumah tangga umat-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu tercurah, kuasa mujizat-Mu mengalir setiap waktu. Berkat pertolongan yang daripada-Mu Tuhan berlaku setiap waktu. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami. Ini mazmur kami. Yes. Sampai Engkau dilegakan. Sampai Engkau dipuaskan. Sampai Engkau merasakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Ada damai sejahtera itu mengalir. Ada kelegaan, ada kelepasan terjadi. Ada perkara-perkara ajaib Engkau akan alami dan Engkau sudah alami itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bawa kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Bawa kami untuk menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Jadikan kami pengagum-pengagum-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami. Sempurnakan ibadah kami Tuhan. Bapa terima kasih. Engkau telah naik ke surga. Untuk selama-lamanya Engkau memerintah atas hidup kami. Dan Engkau rindu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Nyatakan, ungkapkan Tuhan. Curahkan atas setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Dengan hikmat marifat, kebijaksanaan. Dan kuasa ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid yang rindu akan kebenaran dan pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Thank you praise and worship team untuk melayani pujian penyembahan, kami sangat diberkati. Terima kasih banyak saudara setia sekali melayani setiap minggu. God is good. All the time and all the time God is good. Salam 1000 berkat. Saya mau welcome kepada semua saudara kepada Bethany Sydney at Home. Kita masih belum bisa ibadah di Powerhouse, tetapi kita ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul, hadirat Tuhan hadir, dan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing. Saya tidak bosan-bosan memberikan pengumuman kepada saudara. Pastikan saudara subscribe kepada semua sosial media Gereja Bethany Sydney, itu Facebook, Instagram, YouTube, atau
WhatsApp karena Warta Gereja pun online, semuanya ada di dalam website kita dan sosial media. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan diakonia, jangan lupa untuk hubungi Ketua FA saudara atau Pak Vincent dan Bu Elina. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya adalah minggu depan, yaitu Minggu 24 Mei. Kita akan dilayani live streaming langsung dari Kota Malang. Kita dilayani oleh Pendeta Samuel Syanto, Senior Pastor dari Betani Malang. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Mei. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, kenapa kok kita ada ibadah hari Kamis? Saudaraku, hari Kamis ini adalah Kamis yang spesial. Karena ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. The Ascension of our Lord Jesus Christ. Kalau di Indonesia adalah hari tanggal merah dan semuanya ibadah. Tetapi karena sekarang masih dalam posisi lockdown, sehingga kita hanya bisa ibadah secara online di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari kenaikan itu adalah hari 40, hari ke-40 dari hari kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita memperingati kebangkitan kemarin tanggal 12 April, Minggu Kebangkitan, sampai hari ini Kamis 21 Mei, 40 hari setelah kebangkitan, Yesus naik ke sorga. Selama 40 hari ini, kenapa Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini? Alkitab berkata kepada mereka, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dengan banyak tanda bahwa Tuhan membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi 40 hari ini Tuhan Yesus membuktikan dengan banyak tanda bahwa Yesus hidup. Dan saya mau sampaikan kepada saudara jemaat Betani yang ada di Sydney, kalau Yesus hidup berarti dia bisa menjawab doa saudara. Dia hidup berarti dia sanggup melakukan mujizat. Dan kalau Yesus hidup, dia bisa membuka jalan di saat tiada jalan. Dan kalau Yesus hidup, dia bisa memelihara, menjaga, memberkati, dan melindungi saudara semua. Dan pada hari kebangkitan ini, saya tidak akan khotbah panjang Bapak Ibu. Saya berharap bisa 30 menit khotbah, saudara bisa konsentrasi. Tolong kopinya, mungkin yang lagi minum kopi atau lagi makan snacknya mungkin diminggirkan sebentar supaya saudara bisa konsentrasi. Saya bisa melihat saudara ketawa karena saudara tahu bahwa saya tidak bisa khotbah pendek, tetapi saya cuma punya 2 poin saja di hari kebangkitan ini, dan saya percaya firman Tuhan bisa menguatkan saudara semua. Buka bersama dengan saya Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Lukas adalah salah satu saksi mata di mana dia menyaksikan Yesus naik ke sorga. Ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saya bersyukur saudaraku, bukan satu kebetulan nama gereja kita adalah Betani. Dan dekat sekali dengan Betani adalah Bukit Zaitun di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita akan sambung pembacaan firman Tuhan. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saya suka sekali ayat itu. Sebab ketika Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia berpisah sambil memberkati. Dia berpisah sambil tumpang tangan memberkati murid-muridnya. Dia berpisah dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Semua berkata amin, amin.
Amin. Amin. Oh haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ini sangat penting. Kenapa saudaraku? Karena bukan saja kelahirannya yang penting, bukan saja kematiannya yang penting, bukan saja kebangkitannya yang penting, tetapi kenaikannya ke sorga itu penting sekali. Karena ketika dia lahir ke muka bumi ini, Natal, gambaran yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus yang lahir adalah dia menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia lahir sebagai bayi yang lemah. Kita punya satu gambaran Natal di mana kandang Yesus lahir, saudara-saudara. Dan kemudian kematiannya, Good Friday, kita memperingati, kita punya gambaran tentang salib Kristus, darah yang tercurah, Tuhan Yesus yang menderita. Kemudian kita memperingati kebangkitannya, kita memperingati kuasa kebangkitan, kita memperingati Yesus yang menang, kita memperingati bahwa dia sudah mengalahkan maut. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketika dia terangkat ke sorga, itu adalah gambaran dia adalah raja segala raja, dia adalah Tuhan segala Tuhan, dia adalah penguasa bukan saja bumi ini, dia penguasa sorga, dia penguasa langit, dia penguasa daripada seluruh alam semesta ini. Karena melalui salib Kristus itu dia menaklukkan kematian, dan melalui kuburnya dia menaklukkan dosa, menaklukkan neraka, dan ketika dia bangkit dan dia naik ke sorga, dia membuktikan bahwa dia hidup, dia adalah penguasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Efesus pasal yang pertama di ayat yang ke-19 dikatakan betapa hebatnya kuasanya dia, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Yesus bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan tahta Bapa di sorga. Dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan setiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi setiap kali kita memperingati kenaikan Kristus, kita tahu bahwa dia jauh di atas penguasa, jauh di atas presiden, jauh di atas pemerintahan, di atas kerajaan, jauh di atas semua nama yang dia disebut, yang bisa disebutkan. Dia di atas segala-galanya. Oh haleluya, itulah gambaran kenaikan daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya, dan saya berdoa sebetulnya ada banyak sekali yang saya bisa khotbahkan dan bisa sharing kepada saudara, bahwa ketika dia naik, oh itu gambaran tentang rapture. Bukankah di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga Henok diangkat naik ke sorga. Bukan saja Henok, tetapi Elia pun naik terangkat ke sorga. Dan ketika Yesus naik terangkat ke sorga, saudara-saudara, bukankah itu gambaran bahwa saudara dan saya pun, kita pun akan terangkat ke sorga. Kita pun akan mengalami yang namanya rapture. Ini adalah satu gambaran. Dan saudaraku, hari-hari ini saudaraku, saya percaya kita mendekati dengan akhir zaman. Dan ini adalah satu bukti mengingatkan kepada saudara dan mengingatkan kepada saya bahwa rapture itu, bahwa hidup nanti di sorga itu real, itu nyata Bapak Ibu. Saya juga bisa berbicara tentang kalau kenaikan Tuhan Yesus itu berbicara tentang bagaimana Yesus telah selesai, bahwa dia hidup, dia berkuasa. Saya juga bisa berbicara tentang kalau ketika dia naik ke sorga, tugas penginjilan itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Ya, atau ajarkanlah mereka, baptiskanlah mereka, beritakanlah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Saya bisa berkhotbah tentang itu juga. Tetapi saya juga bisa berkhotbah kalau Yesus naik ke sorga. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bukan hanya itu saja, lebih daripada itu. Dia telah bangkit dan dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan Roma 8:34 berkata, ketika dia naik ke atas,
Dia duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Dia malah menjadi pembela bagi kita. Dia yang menjadi intercessor bagi kita di dalam bahasa Inggris. Bahwa ketika dia naik ke sorga, saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara dan saya punya pembela yang ada di sorga. Punya pembela, Yesus Kristus, dia berdoa buat saudara. Dan kalau Yesus berdoa buat saudara, doanya itu luar biasa dan powerful dan bisa menjamah semua saudara. Tetapi hari ini, di hari kenaikan ini, saya mau sharing kepada saudara hanya 2 poin saja, saudaraku, pesan tentang kenaikan Kristus. Pesan yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara adalah engkau tidak lagi sendirian. Atau engkau tidak pernah sendiri lagi. Mungkin saudara berkata, Pak, tetapi saya sendirian di Australia, di kota Sydney. Pak, saya sedang mengalami lockdown, tidak bersama-sama dengan keluarga. Pak, saya sendirian, saya belum menikah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau harus menunggu, aku akan mengirimkan roh penghibur dan dia akan tinggal bersama dengan engkau. Artinya Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan saudara sendirian. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus terangkat ke surga supaya Roh Kudus bisa turun, dan Roh Kudus itu menyertai saudara bukan untuk 1 menit, bukan untuk 1 jam, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun saja, tetapi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya tidak lagi sendirian. Katakan lebih kuat lagi dengan segenap iman saudara bahwa saya tidak pernah sendirian. Katakan amin. Kalau saudara menyaksikan ibadah online ini lewat YouTube, saya mau saudara tulis di live chat YouTube, katakan aku tidak lagi sendirian. Kalau saudara sedang menonton ibadah, ikut ibadah lewat Facebook Live, saudara boleh tulis di komen itu bahwa aku tidak lagi sendirian. Oh haleluya. Dan ini adalah pesan daripada kenaikan Yesus Kristus, bahwa ketika dia berpisah dari kita, justru tujuannya supaya dia bisa menyertai saudara dan menyertai saya. Makanya ayat itu dilanjutkan bahwa dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Jadi murid-murid harus belajar satu pelajaran yang penting, bahwa ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa melihat Tuhan lagi, mereka tidak bisa memegang Tuhan lagi, mereka memasuki satu zaman di mana zaman Roh Kudus. Seringkali saya mengajar jemaat, saya berkata bahwa zaman Bapa, Father is the creator. Bapa itu adalah yang menciptakan. Tetapi zaman anak, God the Son, itu adalah zaman God the Savior. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menebus. Dia datang menjadi manusia, saudaraku. Dia datang sehingga kita bisa melihat kemuliaannya. Tetapi saudaraku, setelah Tuhan Yesus naik, kita masuk di zaman God of the Holy Spirit. Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu menyertai kita. Tuhan yang tidak bisa kita pegang, tetapi Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Makanya ayat itu berkata, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam dirimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, supaya Roh Kudus datang, supaya dia bisa abide
with you forever. Dia tinggal bersama dengan saudara bukan dalam periode waktu yang singkat, tetapi untuk waktu selama-lamanya. Supaya dia bisa dwell in you, tinggal di dalam engkau, hadir di dalam engkau, menyertai engkau. Sehingga kalau saudara tanya kepada saya, atau saya bertanya kepada saudara di mana rumah saudara, saudara akan menyebutkan rumah saya di jalan ini, tinggal di sini. Betul enggak? Tetapi pernahkah saudara bertanya di manakah Roh Kudus tinggal? Roh Kudus tinggalnya di mana? Tinggalnya di dalam saudara. Tinggal menyertai saudara. Tinggal di dalam hati saudara. Coba semuanya pegang dada seperti ini. Dan ketika engkau memegang dada seperti ini, kenapa saya selalu punya kebiasaan ketika berkhotbah taruh tangan saudara di dada? Supaya saudara ingat bahwa bukan saja kita ini ibadah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi ketika kita mengucapkan firman dengan segenap hati. Tetapi saudaraku, kita perlu tahu bahwa disinilah tempat Tuhan bersemayam. Disinilah tempat Tuhan menyertai kita. Disinilah Tuhan tinggal. Sehingga kita tidak lagi sebagai yatim piatu. Jadi ketika Tuhan dia terangkat ke sorga, dia berkata bahwa engkau tidak lagi sendirian. Engkau tidak lagi seperti yatim piatu. Yatim piatu itu apa sih? Yatim piatu itu gak ada yang nolong, gak punya siapa-siapa, gak punya papa, gak punya mama, gak punya saudara, gak ada yang menolong. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada di antara saudara yang merasa saudara sendirian. Saudara merasa saudara kesepian. Kadang-kadang saudara harus melewati malam-malam, waktu malam sendirian. Saudara harus melewati lembah-lembah yang kelam sendirian. Saudara harus melewati virus corona atau lockdown ini sendirian. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara bahwa engkau tidak lagi sendirian. Jadi ketika engkau punya understanding seperti itu, ketika engkau punya satu iman seperti itu, saudara, memang engkau gak bisa melihat Tuhan. Memang saya pun tidak bisa memegang Tuhan. Tetapi ketika saya berjalan, ketika saya pergi, ketika saya nyetir mobil, bahkan ketika saya makan, saya sadar bahwa saya tidak pernah sendirian. Apapun yang sedang kau kerjakan, mungkin kau sedang masak, mungkin kau sedang belajar, mungkin kau harus bekerja, engkau tidak pernah sendirian. You will never walk alone. Engkau tidak akan pernah bisa berjalan sendirian. Tadi saya baru berkata bahwa you will never walk alone. Bagi saudara yang suka nonton sepak bola, ada klub sepak bola yang terkenal di Inggris, saudaraku, namanya Liverpool. Dan kalau saudara melihat logo daripada Liverpool ini, ditulis di atasnya, you will never walk alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. Saya suka sekali saudara-saudaraku. Dan kenapa kok logo ini menjadi moto mereka, dan klub ini menjadi klub yang berhasil, sukses? Karena lagu ini, saudara bisa melihat lagu You Will Never Walk Alone ini, kata-katanya luar biasa, saudara-saudaraku. Dikatakan, when you walk through the storm, hold your head up high and do not be afraid of the dark, because at the end of the storm there is a golden sky. Saya terjemahkan, ketika engkau berjalan melewati badai, tegakkanlah wajahmu. Jangan takut akan kegelapan, sebab di balik badai itu ada langit yang cerah. Bukankah itu satu pesan yang baik kepada saudara semua? Bahwa ketika kita melewati badai saat ini, jangan engkau kecewa, jangan kau takut, jangan kau khawatir, jangan kau bimbang. Tetapi tengadahkan wajahmu dan jangan takut akan kegelapan. Sebab di balik badai itu ada rencana, ada pelangi, ada pertolongan Tuhan. Saudaraku, kata-katanya luar biasa. Bahkan ditulis begini, walk on through the wind, walk on through the rain, walk on through your dream tossed and blown, walk on with the hope in your heart, because you will never walk alone. You will never walk alone. Saya terjemahkan, ada angin tetap berjalan, ada hujan tetap berjalan.
Walaupun mimpimu itu seakan-akan hancur, tetap berjalan dengan harapan di dalam hati. Sebab engkau tidak pernah berjalan sendirian. Engkau tidak pernah berjalan sendirian. Hari ini saya mau katakan di hari kenaikan Tuhan, engkau pun tidak pernah berjalan sendirian. Dan murid-murid pun harus belajar akan hal itu. Setiap kali mereka berpisah, saudara-saudaraku, itu adalah satu perpisahan yang mereka bersama-sama dengan Tuhan 3 tahun setengah, saudaraku. Saya bayangkan peristiwa Ascension itu, saudara-saudaraku, di mana Lukas yang menulis kitab ini, saudara-saudara, yang tadi kita baca, ada Markus juga, ada Matius juga. Mereka menyaksikan langit terbuka penuh dengan kemuliaan. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, terangkatlah dia ke surga. Satu perpisahan. Memang kita tidak suka dengan perpisahan. Ya, kalau saudara punya keluarga kemudian melepas keluarga saudara atau berpisah, itu tidak enak. Tetapi perpisahan yang terjadi di Tuhan Yesus ini itu bukannya membuat air mata mengalir, tetapi sukacita. Kenapa? Alkitab berkata mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, mereka menyanyi, mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu sekalipun mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, sebetulnya itu bukan perpisahan, justru membuat semakin dekat karena Roh Kudus itu turun dan tinggal bersama dengan mereka. Bukankah ini satu pesan, bukankah ini satu firman yang luar biasa menguatkan kita semua? Makanya Yohanes menulis demikian, perkataan daripada Tuhan Yesus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara perhatikan di sini, bahwa lebih berguna Yesus naik ke sorga. Karena it is to your advantage, it is for your good. Ketika dia naik ke sorga. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa, yaitu penghibur, yaitu penolong, the helper, the advocate, pengacara yang akan datang dan dia akan tinggal dan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah bisa sendirian. Sekali lagi saya ulangi statement ini, berarti kalau saudara percaya akan hal itu, saudara tidak akan pernah bisa sendirian. Karena apa? Karena selalu ada yang menyertai saudara melewati lembah yang kelam. Selalu ada yang menyertai saudara melewati setiap krisis. Selalu ada yang menyertai saudara melewati masa-masa yang indah, bukan saja masa-masa yang sukar. Selalu ada yang menyertai saudara dan dia akan bersukacita ketika engkau bersukacita. Dia akan menangis ketika engkau menangis. Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan saudara. Jadi pesan perpisahan atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus seakan-akan Tuhan berkata goodbye. Tetapi tahukah saudaraku bahwa goodbye itu bukan selamat tinggal terjemahannya, ya. Seringkali kita berkata goodbye, kita mau berpisah satu dengan yang lain, kita berkata goodbye. Tetapi tahukah saudaraku bahwa kata goodbye itu sebetulnya asal katanya adalah God be with you. Jadi setiap kali kita mau berpisah, setiap kali kita mau mengirimkan seseorang untuk pergi, kita selalu berkata goodbye. Itu sebetulnya singkatan daripada God be with you. Jadi zaman dulu kalau engkau mau berpisah, misalnya saya mau berpisah dengan saudara atau saudara mau pergi, kita akan selalu berkata God be with you. Dan karena terlalu panjang God be with you itu disingkat menjadi kata goodbye. Ya, saudara mengerti? Jadi setiap kali saudara berkata goodbye kepada anak saudara mau pergi sekolah, saudara berkata goodbye kepada suami saudara karena suami saudara itu mau pergi ke kerja. Ketika saudara berkata goodbye kepada siapapun, itu artinya saudara mengucapkan berkat, mengucapkan satu iman, mengucapkan satu deklarasi firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai engkau.
Kalau saudara sedang ibadah online di YouTube Live, saudaraku bisa tulis di live chat bahwa God be with you. Goodbye adalah God be with you. Ayo tulis di sana. Kalau saudara nonton atau ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen Facebook bahwa God be with you. Tuhan selalu menyertai engkau. Itu sebabnya Matius sebagai salah satu saksi mata, saudaraku, dia menuliskan peristiwa ketika Tuhan naik ke sorga. Dan Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, kemudian ditulis yang terakhir adalah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ternyata ketika Tuhan berpisah dengan murid-muridnya, dia berpisah sambil dia berkata bahwa aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya jemaat Bethany Sydney yang saya kasihi, ketika engkau melewati kesukaran, ketika engkau melewati gunung, ketika engkau harus berjalan melewati lembah, ketika engkau berjalan di jalan yang tidak rata, Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhirnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Sekali lagi dengan lebih kuat lagi katakan, Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Katakan amin. Pesan yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus, saya mau katakan bukan saja engkau tidak bisa berjalan sendirian sebab engkau selalu disertai dengan Tuhan. Jadi engkau tidak lagi sendirian. Yang kedua adalah engkau disertai dengan kuasa. Teks yang tadi kita baca, Lukas sebagai saksi mata, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tinggal di dalam kota ini sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Until you are clothed with power from the Most High. Sampai engkau mendapatkan kuasa. Jadi dia berpisah dari murid-muridnya dengan maksud supaya kuasa itu datang. Dan saya suka caranya Lukas menuliskan perpisahan dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Bagaimana ketika dia mengangkat tangannya, dia memberkati mereka. Dan ketika Tuhan sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi maksudnya adalah perpisahan itu, saudara, seakan-akan memang tidak enak. Tetapi maksudnya Tuhan Yesus berpisah tetapi dia menyertai. Ya, God be with you, Roh Kudus tinggal bersama dengan engkau. Tetapi ketika Tuhan menyertai, ada berkat, ada kuasa juga yang menyertai saudara. Makanya Markus juga menuliskan yang sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Markus menuliskannya. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa ada tanda, ada kuasa yang menyertai engkau. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang kuasa, tentang tanda ini, terangkatlah dia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Wow, bukankah sesuatu yang luar biasa mengingatkan kepada saudara dan mengingatkan kepada saya. Bukan saja kita tidak lagi sendirian. Ketika dia terangkat ke sorga, dia menyertai kita. Tetapi ketika dia terangkat ke sorga dengan maksud supaya ada tanda yang menyertai. Ada kuasa yang menyertai. Memang kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa memegangnya. Tetapi kita ada di zaman ini, saudara-saudara. Di zaman di mana kita tidak melihat namun kita percaya. Bukankah itu iman? Kita hidup di dalam zaman kita tidak ada satu bukti namun kita percaya bahwa Yesus hidup. Bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Bahwa kuasanya itu ajaib. Bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Bahwa dia sampai hari ini sanggup melakukan mujizat. Wow,
Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa kuasa ini bukan hanya untuk merubahkan keadaan, tetapi kuasa ini menyertai saudara, menuntun saudara, membina saudara, menyertai saudara melewati masalah-masalah yang ada. Ya, itulah kehidupan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, kenapa kok saya sudah jadi orang Kristen, kenapa kok masih ada masalah, kenapa kok ada COVID-19, kenapa kok pekerjaan jam saya dikurangi, kenapa kok saya ada mengalami sakit. Itulah yang saya sebut kehidupan. Selama saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini, ada yang namanya air mata. Selama saudara dan saya hidup di dunia ini, you shall face tribulation. Selama saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini, ada yang namanya sakit penyakit, krisis keuangan, persoalan, masalah, dan lain sebagainya. Ya, selama saudara dan saya hidup di muka bumi ini, langit masih bisa mendung, masih bisa hujan. Karena apa? Tuhan Yesus menciptakan hujan itu buat orang yang benar, bukan juga buat orang yang fasik. Matahari itu buat orang yang baik, juga buat orang yang tidak baik, bukan? Iya toh? Tetapi yang Tuhan janji, langit itu, sekalipun langit itu tidak bisa biru terus saudaraku, tetapi dia akan menyertai saudara melewati semua persoalan itu. Dia akan bersama dengan saudara, memberi saudara kuasa sehingga saudara dan saya mampu melewati semua persoalan yang ada. Itu sebabnya dengan yakin kita bisa berkata bahwa bersama dengan Kristus kita bisa menanggung segala sesuatu. That I can do all things to Christ Jesus who give me strength. Ya, jadi saya mau tulis kalau saudara ikut ibadah ini lewat YouTube Live, saudara tulis di live chat sekarang bahwa aku disertai dengan kuasa. Tulis itu bahwa aku disertai dengan kuasa Roh Kudus, dunamis power of the Holy Spirit. Dia menyertai aku sehingga dengan kuasa itu aku dapat menanggung segala sesuatu. Aku bisa melewati lembah-lembah yang kelam ini, semua persoalan yang ada, dan tanda-tanda dan kuasa ini menyertai aku. Memang tidak kelihatan saudara-saudaraku. Saya umpamakan sama seperti listrik. Bukankah listrik itu tidak bisa saudara lihat? Tetapi bukankah listrik itu ada kuasanya, Bapak Ibu? Berapa minggu yang kemarin ya ada storm yang besar sekali datang. Dan tanpa saya duga ternyata rumah saya mati lampu. Nggak tanggung-tanggung saudaraku, 21 jam. Waktu mati lampu susah sekali, betul nggak? Ya toh. Sampai besoknya kami harus mengungsi, mandi di rumah mami saya, saudara-saudaraku, karena tidak ada air panas. Ketika lampu mati, makanan di kulkas kita bingung, freezer tidak jalan, semuanya tidak jalan. Handphone tidak bisa dicas, ya toh, sampai harus mengungsi ngecas di rumah tempat lain. Ya toh. Setelah itu internetnya juga mati, network outage. Padahal kelihatannya semuanya baik, kulkasnya ada, rumahnya ada, cuacanya terang besoknya. Tetapi karena tidak ada listrik, saudaraku mengalami kesukaran. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus itu menyertai saudara. Seperti itu. Kalau kita punya kuasa Roh Kudus itu melewati badai, melewati persoalan, saudaraku, ada yang membuat kita lebih mudah, memudahkan, begitulah. Iya apa iya? Kalau saya bisa tutup dengan satu kesaksian, saya mendengar kesaksian yang luar biasa dari saudara kita Patrick Winata. Ya, saya tahu semua saudara kenal dengan Patrick. Ya, Patrick ini bersaksi demikian. Ya, dia mengirimkan kesaksiannya. Saya tahu dia sedang bergumul di dalam pekerjaannya sebagai researcher. Ya, dia sebagai periset begitu. Ya, dan pada waktu itu bulan Februari yang kemarin mereka suami istri berdoa, ya Tuhan, karena saya tahu bahwa Patrick sedang berdoa untuk pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan seperti itu. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak enak di bulan Februari itu, tiba-tiba komputer yang dia pakai itu crash, rusak sehingga pekerjaannya gagal. Singkat cerita, Patrick dengan istri merasa bahwa Tuhan akan sediakan pekerjaan yang lebih baik sehingga tanggal 6 Maret yang kemarin Patrick memberikan resignation letter. Saudara ingat waktu itu belum lockdown ya, waktu itu belum ada krisis COVID-19.
Ya, belum seperti sekarang ini. Dan kemudian dia memberikan resignation, berarti 1 bulan tanggal 6 April itu hari terakhir dia bekerja, dan pada saat itu Australia sudah tahap ketiga lockdown. Saudara bisa bayangkan pandemik, ya toh, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan. Patrick pun tidak punya pekerjaan. Saudara bisa bayangkan betapa tegangnya, betapa bingungnya. Ya, melihat berita demi berita di Amerika terjadi krisis. Ya, tidak pernah terjadi sebelumnya, buat 33 juta kalau nggak salah unemployment di Amerika. Itu bicara jauh lebih banyak dari total penduduk di seluruh Australia, di negara di mana kita tinggal ini. Ya, itulah krisis. Ya, toh? Di mana perusahaan tidak menerima pegawai baru, mereka potong. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Patrick dengan Devi mereka berdoa, mereka percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka ada di dalam kondisi seperti ini, mereka tahu bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun mereka mengalami peristiwa seperti ini, Tuhan itu beserta, Tuhan tinggal di dalam mereka. Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka, menguatkan, menghibur mereka, dan mereka tidak pernah lagi sendirian. Dan kalau mereka tidak pernah lagi sendirian, mereka melewati krisis ekonomi ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau melewati krisis bersama dengan Tuhan, ada tanda kuasa yang akan menyertai. Saudaraku, Patrick kemudian bersaksi demikian. Dia mencari lowongan pekerjaan, dan tentu tidak banyak perusahaan yang punya lowongan pekerjaan khususnya di bidangnya begitu. Dan kemudian dia apply pekerjaan. Singkat cerita, Zoom interview. Ingat ya, tidak bisa dipanggil karena lockdown, jadi hanya Zoom interview. Yang pertama lulus, yang kedua lulus, langsung tanggal 29 April kemarin dikasih full time job contract. Pekerjaan yang dia nantikan, pekerjaan yang dia impikan, pekerjaan yang dia doakan, dia dapat di tengah-tengah pandemik. Dan ini ada buktinya, saudara bisa lihat di screen ini. Ya. Ketika saya mendengar ini, wow, saya mau berkata kepada saudara, bukankah ini satu kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kita semua. Dikala orang mengalami kehilangan pekerjaan, justru Patrick mendapatkan pekerjaan yang dia nantikan. Pekerjaan yang jauh lebih baik. Dan saya ada yang lupa, dan dia berkata demikian, ketika teman-temannya itu, ketika dia kehilangan pekerjaan itu, ya teman-temannya bilang, kamu kok berani meninggalkan pekerjaan ini, ya toh? Dan kan ketika Patrick berbicara dengan mereka di kantornya yang lama, teman-temannya bilang, iya sekarang sejak lockdown pekerjaan kami dikurangi, sudah banyak yang di-redundant, banyak yang dipecat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, untungnya Patrick malah sudah keluar. Malah justru di saat-saat krisis dia mendapatkan pekerjaan lebih baik. Kenapa saya bersaksi ini kepada saudara? Karena saya mau menguatkan kepada saudara bahwa memang terjadi perpisahan. Tetapi perpisahan, Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Itu bukan berarti dia meninggalkan murid-muridnya. Tetapi justru dia menyertai, dia menjadi maha hadir melewat rohnya yang kudus. Menyertai murid-muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman selama-lamanya. Saudara ingat perpisahan itu terjadi. Ketika Yesus terangkat ke sorga, murid-murid dalam kondisi yang tidak baik. Ingat mereka ada dalam persecution, mereka dikejar-kejar, mau dibunuh oleh tentara Romawi pada saat itu. Ya, toh? Rasanya kalau bersama dengan Yesus kan mantap begitu. Wah, terjadi mujizat, orang mati bangkit dan lain sebagainya. Tetapi justru Yesus pisah dengan mereka supaya murid-murid belajar sesuatu. Bahwa walaupun mereka tidak melihat Tuhan, mereka harus percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu tinggal di dalam diri mereka, menyertai mereka. Kan dahsyat, saudara. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, murid-murid dipakai Tuhan luar biasa, melewati persecution, melewati tekanan. Oh, mereka akhirnya saudaraku melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda karena Roh Kudus menyertai mereka kemanapun Injil ini diberitakan. Justru mereka diberkati, justru mereka melewati masa yang sukar, mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saya mau tutup dengan satu ayat yang saya mau saudara beriman dan mengucapkannya setiap hari. Dari Mazmur 37 ayat 19 dikatakan demikian. Bahwa mereka tidak akan mendapat malu
pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Artinya apa saudaraku? Artinya kelaparan itu bisa terjadi, kekeringan, krisis itu bisa terjadi, masa-masa yang sukar itu bisa terjadi, bencana itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan berjanji, karena Tuhan itu menyertai saudara, dan karena kuasa itu menyertai saudara, engkau tidak akan mendapat malu dan engkau akan menjadi kenyang. Bahasa Inggrisnya berkata demikian, in the days of famine they will enjoy plenty. In the days of famine they will be satisfied. Saya mau saudara tulis di live chat. Kenapa engkau perlu tulis di live chat? Karena ketika engkau mengucapkan, engkau menuliskannya, engkau mendeklarasikannya. Saudara tulis bahwa aku akan diberkati pada hari kelaparan. Aku akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Aku akan enjoy plenty in the days of famine. Dan biarlah itu menjadi satu iman, satu percaya, sama seperti Patrick ketika masa pandemik COVID-19, ketika orang-orang mengalami kelaparan, dia justru diberkati dengan pekerjaan yang baik. Bahkan Patrick berkata demikian, kau yang luar biasa lewat masa krisis ini, tabungan kami tidak habis, tabungan kami malah bertambah. Loh, kenapa itu bisa? Ya itulah yang Alkitab katakan, bahwa engkau akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Engkau tidak akan mendapat malu pada waktu hari-hari yang penuh dengan mara bahaya atau kecelakaan. Sebab Tuhan Immanuel, Dia menyertai saudara. Sebab tandanya, kuasanya itu juga menyertai saudara. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang saudaraku dimanapun saudara berada sekarang, di dapur, di ruang tamu, bangkit berdiri bersama-sama. Mulailah berdoa, mulailah membuka tangan dan mulai berdoa di dalam roh. Kurabakasyikita karabakasya. Ayo mulai berdoa. Kurabakasyikita karabakasyata karabakasyata karabakasya. Oh rabakasyikita karabakasyata karabakasyat. Oh, mulai berdoa saudara-saudaraku, masing-masing berdoa. Kenapa? Karena engkau tidak pernah lagi sendirian. Engkau tidak bisa sendirian. Sebab Roh Kudus menyertai engkau. Engkau bukan yatim piatu. Ada penolong yang menyertai saudara. Ada Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri yang tinggal di dalam diri saudara. Dia hadir, Dia menyertai saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Dan kalau Tuhan menyertai, kuasanya menyertai saudara. Tanda-tandanya yang ajaib menyertai saudara. Sebab Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Dan percayalah, engkau tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan engkau akan menjadi kenyang di hari-hari kelaparan. Engkau akan diberkati di hari-hari kelaparan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak pernah selesai berbicara. Engkau menguatkan murid-murid, sekalipun engkau berpisah, tetapi engkau berpisah sambil tangan tertumpangkan atas murid-murid, dan sambil memberkati murid-murid engkau berpisah dengan mereka, terangkat ke sorga, duduk di sebelah tahta kanan Bapa. Hari ini juga kami percaya tangan-Mu teracung kepada kami semua, memberkati kami, kuasa-Mu memberkati kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, kuasa Tuhan, Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Ascension Service ini. Kita akan menaikkan satu pujian, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Engkau besar, for you are great, oh God. Haleluya. Buka kedua tangan saudara, tengadahkan wajah saudara, bersama-sama kita menyanyi. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi bersama-sama semuanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita nyanyi dalam bahasa Inggris. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Di akhir ibadah ini kami mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, kemuliaan, kebesaran. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang berkuasa di sorga, Tuhan yang berkuasa di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah tahta kanan Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih di akhir ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus di sorga ini. Kami percaya bahwa berkat Bapa yang berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, penyertaan kuasa, penyertaan yang sempurna, koinonia Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, menyertai kita semua, melewati segala macam masalah, menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman, bahkan sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, memberkati engkau, menguatkan engkau, menyembuhkan engkau, membuat engkau kenyang, membuat engkau satisfied dan diberkati di hari-hari kelaparan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Saya sudah kangen ketemu dengan saudara. Kami semua berdoa bagi saudara. Sampai jumpa hari Minggu tanggal 24 ini. Kita akan dilayani oleh Pendeta Samuel Sianto. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin, amin, amin.